Ibu Kartini selaku sahibatul bait pada malam hari ini yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan Ibu Kartini sekeluarga diberikan selalu kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan selamat, berkah, panjang umur, dikuatkan iman Islamnya, senantiasa diistiqomahkan dalam ibadah dan kebaikan kepada Allah dan kepada manusia. Amin. Yang saya muliakan Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Amil Munani dan Ibu Ustazah Hajah Nur Hasanah dan Ibu Ustazah Hajah Radiah dan juga Bendahara Majlis Al-Khairat Ibu Ustazah Lipah beserta sesepuh Majlis Al-Khairat Ibu Hajah Rogayah
dan para ibu-ibu hajah dan seluruh para ibu-ibu hadirat jamaah pengajian Majelis Al-Khairat. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, dalam keberkahan, dalam ketaatan, dalam kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita dan keluarga kita, anak cucu, keturunan kita semuanya pada taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memperoleh bilik rezeki yang berkah, kehidupan yang maslahah dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para ibu-ibu jamaah sekalian, pada malam hari ini kita berjumpa lagi dengan izin Allah Subhanahu. Kalau malam ini kagak berjumpa, berarti kita lagi ada di mana tahu. Kalaupun nggak ada di mana tahu, mungkin ada di alam sutra. Ini ngaji dulu. Dan alhamdulillah kita semuanya pada dalam keadaan sehat. Duit jangan ditanya, sekalipun punya nggak punya kagak punya. Duit pasti punya. Walaupun itu duit kadang-kadang kita cuma megangin doang. Besok pagi udah milik tukang muduk. Besok sorenya milik tukang kredit. Besoknya lagi milik leasing. Emang begitu rezeki. Yang penting rezeki datang terus kepada kita, datang terus berangsur-angsur kayak hujan deras. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini ibu-ibu kita mempelajari atau mengaji tafsir surat Yasin pada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bunyinya begini: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami yang menghidupkan sesuatu yang sudah mati, baik orang yang ada di dalam kubur, sesudah dia aku wafatkan kemudian aku hidupkan kembali untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar, malaikat nakir, dan sekaligus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di alam dunia. Kemudian aku hidupkan mereka kembali pada saat hari kiamat, pada hari Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, untuk menuju pada mahsyar, untuk dihisab atau disidang di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kami pula yang telah menulis, mencatat amal-amal mereka yang buruk ataupun yang baik, dosa dan pahala di masa lalu maupun di masa sekarang, termasuk masa yang akan datang. Semuanya aku catat, tak satu pun terlupakan, tak satu pun terlewatkan. Wa asarohum, dan kemudian dicatat pula daripada jejak rekam jejak mereka semasa hidup. Apakah kebaikan, apakah keburukan, apakah pahala ataupun perbuatan dosa yang mereka lakukan, semuanya tercatat dengan catatan oleh malaikat kiraman katibin, disimpan di satu tempat yang sangat rahasia, yang sangat terjaga, yaitu Lauhil Mahfuz. Nah, ibu-ibu hadirat para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ayat baru sampai inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Adanya di sini tuh, belum dibahas. Banyak kalau tafsir banyak. Sekarang saya akan sampaikan mengenai bahasan wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami menulis, mencatat, memeriksa
atau merekam. Jadi kalau sekarang Bu ada kamera CCTV ya kan? Sekarang orang-orang yang kaya, toko atau tempat-tempat yang penting ada kamera CCTV. Ya, itu untuk merekam orang. Kita kalau liwat, kalau ke Alfa ada kan CCTV ya. Ya kan? Itu kalau umpamanya kita ngambil barang dua ngaku satu kelihatan di kamera CCTV. Itu manusia belajar dari mana? Belajar dari Allah Subhanahu, Allah yang ajari melalui malaikat-malaikat yang ditugasin untuk mencatat. Jadi ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Malaikat raqib mencatat amal baik, malaikat atid mencatat amal buruk. Gitu. Jadi kalau belanja misalnya udah belanja di tukang sayuran, ya kan? Terus bayarnya bener, itu dicatat baik sama malaikat raqib. Udah bener-bener belanja, bayarnya bener, timbangannya bener, kita minta ditambahin timun 2 biji. Amahnya tukang dagangnya merengut aja, kita ambil terus, akhirnya dicatat kejelekan sama malaikat atid. Dari bagus ke jelek. Terus bagaimana kalau timunnya dipulangin lagi? Ya udah, dihapus tuh kejelekannya, dihapus. Jadi kalau minta tambahan, kalau beli sayuran, minta izin sama tukang dagang. Kalau dia asam jangan ngambil 2, 1 aja. Ya. Tambahnya kan gitu, perempuan mah ya. Jangan ya. Jangan. Kalau dia kagak redo jangan. Itu bisa jadi gara-gara timun 1, timun 2 dianya kagak redo, perut mules. Kedenya kagak redo. Ya, jadi kalau minta tambahan misalnya, kamu timun 1 ya, Pok. Biar ikhlas ya, Pok. Biar redo ya, Pok. Gitu ngomongnya. Kalau dia tetap pakai redo jangan kita ambil. Kan besok belanjanya pindah ganti tukang dagang. Kalau pelit ngapain ya? Ganti tukang dagang. Yang loman, yang loyal. Nih, di sini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Ibnu Abbas meriwayatkan daripada hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Itu wa asarahum maknanya rekam jejak kita dalam urusan kebaikan. Jadi begini Bu, nih Ibu berangkat dari rumah kemarin nih ngaji, itu 1 langkah dibalas 10 hasanat, 10. Kau haji gaya naik apa? Naik motor ya. Coba jalan lah. Tapi kalau jalan kaki itu dari roda kendaraan kan injak tanah, itu ditulis oleh malaikat kiroman katibin. Enggak kurang kagak lebih, sama dengan yang jalan kaki. 1 langkah 10 hasanat, 10 kebaik. Jalan semua jalan. Naik motor juga. Iya. Jadi pahalanya kagak dipede-pedain dah. Samain aja dah. Jadi 1 langkah dibalas dengan 10 hasanat. Apa itu hasanat? Kebaikan. Ketika dibalas dengan 10 hasanat, maka sayiat, kejelekan hilang. Jadi dihapus tuh. Datang hasanat, sayiat dihapus. Begitu balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ke majelis taklim, datang lagi kemana? Kondangan, itu dihitung kebaikan juga. Datang ke rumah mertua, bawain makanan segala macam, jenguk orang sakit, ya kan? Silaturahmi, rumah keluarga, rumah teman, rumah saudara, itu sama. Itu wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Itu rekam jejak kebaikan. Kalau keburukan gimana? Ditulis juga, Makanya kan kemarin waktu Selasa kemarin kata saya, tiap-tiap kejahatan dosa iringin dengan kebaikan. Jadi itu kebaikan buat penghapus dosa gitu. Nah, sebab dicatat Allah Maha Adil, bukan yang baik doang, yang buruk juga dicatat. Tapi kalaupun itu dosa, kalau sifatnya dosa-dosa kecil, itu dihapus dengan kayak tadi tuh kita baca istighfar, kita baca tahlil,
kita baca selawat. Ditambah kayak Po Martini malam ini sedekah. Itu menghapus semua dosa-dosa yang kecil. Menghapus dosa-dosa yang sengaja, yang kagak berasa. Semuanya terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan niatnya lillahi. Nah, para ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan kama ruwiya 'anin nabi. Kama ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi menyampaikan satu kabar gembira. Apa kata Nabi? Ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khataya wa turfa'u bihi darajat isbabul wudu'i 'alal makarihi wa kasratul khutwati ilal masjidi wa intizarus salata ba'da salat. وكما قال عليه صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى إلى المساجد والذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام ثم يصلي. Nah, jadi begini Bu. Jadi ada beberapa amalan yang dapat menghapus kita punya dosa dan mengangkat kita punya derajat. Ini udah sampai belum nih? Belum nih? Belum ya? Belum ini. Jadi ada amalan yang kalau kita kerjain dosa diampunin, derajat dinaikin, ditinggi. Tahu nggak derajat apa derajat? Tahu nggak? Nah, pangkat. Derajat itu pangkat kemuliaan atau keadaan kita. Keadaan kita misalnya tadinya miskin, karena mengamalkan ini kemudian naik dikit sederhana. Diamalin terus, naik ningkat jadi lumayan. Naik lagi ningkat jadi kaya. Naik lagi ningkat jadi kaya pakai raya. Kaya raya. Terus ningkat lagi kebagian tuh 7 turunan. Gara-gara naik derajat. Yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurnain wudu. Kalau wudu sempurnain. Ibu ya, apa itu sempurnain? Basuh muka 3 kali sampai kemari-mari nih, jangan dikeprok-keprok di depannya doang. Terus menyapu sebagian kepala, jangan jidatnya, rambutnya basahin 3 kali. Sunnahnya kerjain menyapu, menggosok, membasuh telinga. Tuh kalau kuping ini budak mulu tuh, itu biasanya kalau dulu biasanya kagak dibasuh kali kuping itu. Kalau kupingnya budak. Supaya kuping kagak budak, kalau wudu kupingnya dibasuh ya, dibasuh. Terus membasuh 2 tangan 3 kali, lewatin sikut, membasuh 2 kaki, lewatin mata kaki. Semuanya 3 kali disertai basuhan pertama, kedua, yang ketiga iringi dengan bismillah, syahadat, selawat. Dan wudu itu sendiri yang kita kerjain, maka tetesan air wudu dari badan kita, dari anggota tubuh kita, Allah ciptain malaikat. Tugasnya apa tuh malaikat yang Allah ciptain dari bekas air wudu kita? Membaca istighfar, astagfirullahalazim li Ibu Martini, astagfirullahalazim li Haji Rokai, astagfirullahalazim li Haja Nur Hasanah, miyaumin haza ila yaumil qiyamah. Itu wudu, air wudu yang netes dari muka, tangan, kaki. Tercipta malaikat. Malaikat ditugasin oleh Allah mintain ampun buat orang yang tadi berwudu. Enak banget ya? Enak gak tuh? Masya Allah.
Malaikat bisa tercipta dari apa saja. Dari napas kita, dari keringat. Keringat tuh. Keringat kalau sembahyang, dari tetesan keringat tercipta malaikat. Mintain ampun lagi aja. Makanya kalau sampai masuk neraka maka terlaluan dah. Orang malaikat tercipta semua dari zikir. Dari zikir kita tercipta malaikat. Iya, dari air wudhu kita tercipta malaikat. Dari capeknya kita tercipta malaikat. Malaikat itu Allah ciptakan, makanya jumlahnya malaikat kagak habis-habisnya. Kagak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Subhanahu. Jadi miliaran malaikat. Sebab malaikat mah kagak mati-mati, hidup terus. Dan itu kebaikan Allah atas orang yang menyempurnakan wudu. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua, amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Menghapus dosa yang besar, yang kecil, yang berasa, yang kagak berasa. Kemudian mengangkat derajat kehidupan dunia sampai di alam kubur, sampai di akhirat. Apa itu yang kedua? Yang kedua adalah sesudah sholat menunggu lagi datangnya waktu sholat. Biasanya tuh maghrib ke isya. Suka nggak? Suka. Nah itu bagus tuh. Ya, jadi menunggu sembahyang, kita udah sembahyang maghrib, udah HP pinggirin dulu, kita zikir tuh, kagak nyampe sejam. Sekarang isya jam 7:16 ya? Iya sekitar itu dah. Nah kita kan sholat maghrib selesai zikir segala macam setengah 7 ya. Kalau gak kemana-mana, gak usah nonton TV, bola belum mulai. Ya, nggak usah nonton DA, belum juga mulai. Udah, kita zikir aja tuh. Zikir apa sih Bang Haji? Lah baca Yasin lagi. Ibu baca zikir aja tuh, selawat misalnya sallallahu alaihi Muhammad 5.000, Isya juga belum kelar tuh. Pas ajan Isya juga belum dapat tuh, kalau Isya 3.000 tuh selawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita zikir baca selawat dapat pahala. Terus nungguin waktu sembahyang Isya, derajat diangkat, dosa dihapus. Nggak apa-apa, yang penting jangan kentut aja. Kalau kentut wudu lagi. Ya, zikir kalau misalnya kita sila pegel, ya belonjor. Misalnya belonjor kalau kepulusan, terus bagaimana, batal nggak? Kalau belonjor insya Allah nggak. Kalau duduknya belonjor, misalnya pun kita buang angin, kentut itu nggak bakal keluar, sebab ketahan sama kuncinya. Iya bener, emang disuruhnya duduk belonjor itu. Belonjor ya. Jadi belonjor walaupun kita menentukan, insya Allah kalau ketika kentut kagak bakal keluar. Jadi kagak jadi. Bisa tertahan. Nah itu ibu-ibu biasain tuh ya, dibiasain ya. Ya kalau nggak pergi ngaji, misalnya malam Rebo, Kamis, Jumat, atau malam apalah kita di rumah nggak kemana-mana, mendingan zikir. Habis sholat maghrib sambung ke sholat isya. Itu pekerjaan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah udah demen, waduh Bu, kalau Allah udah demen, masya Allah, semua juga pada demen, kecuali setan yang kagak demen ya. Kalau Allah sudah demen, malaikat demen, Nabi Muhammad demen. Kalau udah didemenin sama Allah, apa aja yang kita minta dikabul. Cuman begitu kemarin yang pernah saya bilangin, kalau Allah mau demen sama hambanya, diuji dulu. Diuji sakit, diuji apa, laki, anak, macam-macam lah begitu. Ya, diuji. Sabar kagak dia nih? Sabarnya maksudnya bukan masalah ngomel, dia masih mau sembahyang apa kagak? Dia masih mau ngaji apa kagak? Dia masih mau bangun malam apa kagak? Itu ujian Itu namanya sabar. Jadi begitu. Allah kalau menguji hambanya, diuji kita dengan hal-hal yang kita tidak suka. Kalau kita lulus, maka Allah datang dengan kecintaannya, dengan rahmatnya, dengan kebaikannya kepada kita. Amin ya rabbal. Terus amalan yang ketiga yang dapat kita dihapus dosa oleh Allah dan juga diangkat kita punya derajat, sering-sering datang ke masjid. Ini kayak Bu Haji Gaya itu, kalau perempuan kalau maghrib berjamaah nggak? Bu Haji Gaya berjamaah. Ya udah tuh datang ke masjid, tungguin dari maghrib sampai isya. Ya, berjamaah.
Kemudian datang kemana lagi? Datang ke majelis taklim, datang ke pengajian. Itu salah satu daripada yang 3 amalan yang dapat mengangkat kita punya derajat dan diampunkan daripada kita punya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab begini, masjid musola ngapain dibangun kalau sembahyang pada di rumah ya? Sayang, dia kontrakin. Ya enggak? Bener. Iya, makanya sebetulnya nih ya, punya rumah dekat masjid, punya rumah dekat musola itu beban. Terutama bagi orang laki. Sebab kata Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dikatakan sembahyang tetangga masjid kecuali sembahyangnya di masjid. Berarti kalau sembahyang di rumah sah, cuman kagak didemenin sama Nabi Muhammad. Sebab logikanya begini, orang dekat masjid sembahyang 5 waktunya di rumah semua. Imam doang tuh sama muadzin sama Bilal bertiga. Pantas juga kagak, kagak pantas. Makanya bagi orang yang rumahnya dekat masjid, itu yang sembahyang di rumah aja masih kagak didemenin sama Nabi, apalagi yang kagak sembahyang. Rumah nempel sama tembok masjid, kagak sembahyang, kata malaikat Jibril. Untungan juga kagak disuruh nyabut nyawa lu. Kalau disuruh goror sekarang juga nih, kata malaikat Jibril, mereka juga kesel melihatnya. Selalu dia. Orang-orang lagi pada zikir, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Dia malah lepas merokok. Dalam rumah samping tembok mas itu dibenci sama Nabi Muhammad. Sebab kalau orang berpikir kayak dia semua, masjid kosong, kalau masjid kosong, musola sepi, nggak ada orang berjamaah, Islam syiarnya nggak kelihatan, betul nggak? Jadi Islam meredup cahayanya, begitu. Nah, begitulah ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada kebaikan-kebaikan yang kita kerjain di masa lalu, termasuk kebaikan yang kita lupa, tenang, dicatat oleh Allah Subhanahu. Artinya apa? Kebaikan mah sebetulnya lupain aja dah, jangan diinget-inget, biar urusan malaikat yang nyatet. Kita seolah-olah kagak pernah merasa berbuat baik, yang perlu diinget-inget keburukan kita, gitu tuh. Sebab kalau keburukan kita ingat supaya kita kagak ngelakuin keburukan lagi. Kalau kebaikan yang kita ingat-ingat takutnya takutnya merasa puas. Orang kayak gua nih ngamal banyak, gitu. Akhirnya kan gitu ngomongnya ya, jangan ya. Jadi yang disuruh ditutupin rapat-rapat, yang disuruh dilupain adalah kebaikan, yang disuruh diingat terus adalah keburuk. Apa maksud dan tujuannya? Kalau keburukan kita ingat supaya kagak ngelakuin keburukan lagi. Kalau kebaikan yang kita ingat supaya kita terus berusaha melakukan kebaikan demi mau dibalas dengan keburukan sama yang kita berbuat kebaikan dengannya, kita nggak kapok begitu. Sebab kebaikan demi kebaikan itu semuanya tertulis rapi, tersusun rapi, tersimpan rapi oleh malaikat pencatat, yaitu malaikat kiraman katibin. Nanti kalau ibu-ibu masuk ke alam kubur, ada seorang ahli kubur yang ketika masuk dia kagetnya kebina-bina. Pas dilunjukin catatan amal kebaikannya sampai ribuan, sampai ratusan juta, pahalanya tuh dia kaget. Kata dia, malaikat, saya padahal mah kagak pernah berbuat baik sedikit pun. Saya merasa dosa saya banyak. Enggak bu, ibu udah bagus. Ibu waktu di dunia sering melupakan kebaikan. Bahkan orang yang jahat pun ibu tulungin. Dan ibu ikhlas. Dan hari ini ibu menerima amal kebaikan yang dibayar oleh Allah Subhanahu. Dia menyangka bakal jadi ahli neraka, kata dia mah. Kagak taunya pas diliatin tuh, dilaporin buku amal kebaikannya di alam kubur, ternyata nggak ada dosa sama sekali. Alhamdulillah. Itu balasan buat orang-orang yang ketika di dunia berbuat baik dia lupain, dia lupain ya. Jadi kebaikan itu kudunya dilupain, jangan diingat. Yang kudu diingat-ingat dosa, yang kudu diingat-ingat omongan yang kagak enak sama orang, yang kudu diingat-ingat utang ingat-ingat tuh ya. Sebab kalau utang dilupain kasihan yang ngeditin ya, kasihan yang utang. Jadi yang diingat-ingat apa? Dosa dan kudu diingat. Sebab nih utang bu, walaupun kurang 1.000, kalau nyemutangin kagak redo, kita bisa kagak masuk surga itu. Cuma 1.000,
Ini kan kurang 1 juta. Itu utang tuh. Sampai Nabi bersabda, walaupun dia seorang syuhada, kalau mati masih bawa utang dan belum dapat ridho dari yang utangin, maka nggak boleh masuk surga. Itu utang tuh, masalah utang piutang. Makanya selalu ketika ada jenazah yang sesudah disolatkan dan digotong ke kuburan, ada salah seorang yang berbicara. Para jamaah sekalian, jika si fulan atau si fulan punya utang, kalau utangnya gede tolong lunasin ya. Kalau utangnya kecil silakan menghubungi keluarga. Atau kalau dilunasin semua alhamdulillah. Tapi kalau kata yang utangin kagak bisa, utangnya kegedean, itu wajib dibayar. Mau cara bagaimana? Kalau yang utangin kagak ridho, wajib dibayar. Itu begitu. Sebab untuk urusan utang Allah dan Rasulnya lepas tangan. Itu urusan manusia dengan manusia. Makanya yang perlu diingat apa? Ingat terus ya. Utang kudu ingat. Ya tetap masuk utang puasa Ramadan. Ingetin tuh. Ingetin. Sama. Utang puasa Ramadan kalau datang Ramadan lagi kali dibayar jadi double. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 lah. Orang-orang puasa sebulan dia 2 bulan. Ya kalau misalnya 15 hari ya jadi 30 hari. Umpamanya demikian. Begitulah ibu-ibu apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Demikian, mari sama-sama kita baca Fatihah. Buat yang sakit ini siapa? Mas Nur binti Nasan. Ibu Haja Juria binti apa ya? Ingat enggak? Binti Sayad ya, binti Hayat ya. Ibu Haja Juria binti Hayat yang sedang kurang sehat, supaya Allah kasih kesembuhan. Amin. Allah kasih normal kembali kesehatannya, atau Allah kasih yang terbaik baginya, dan Allah berikan kekuatan iman, kesabaran, tetap rajin ibadah walaupun sakit. Dengan bagaimana caranya supaya tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya dikasih terus datang untuk merawat biaya pengobatan, anak keluarganya yang pada ngurusin supaya pada sabar, diberikan kekuatan serta kesehatan pula bagi yang merawatnya. Dan kita semua biar pada sehat semuanya nih, lahir dan batin kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Seperti biasa doa akan dibacakan oleh Ibu Haja Munani. Dari saya cukup sekian, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.